truk ini sebetulnya dikemudikan ada dua. Pertama yang dalam kota. Dalam kota tentunya jam operasinya udah terbatas. Kemudian yang long distance. Nah ini yang kita mengontrolnya yang agak sulit. Karena truk ini kan jarak jauh. Ya. Pengemudi cuma satu. Bagaimana mereka harus beristirahat. Betul. Nah ini hanya kita monitor melalui GPS. Ini kita lakukan pengontrolan melalui GPS. Karena sekarang sudah banyak teknologi yang bisa mengantisipasi agar pengemudi itu tetap dalam keadaan tidak mengantuk. Karena kita bisa monitor. Nah ini ada suatu sistem yang sudah kita terapkan. Banyak pengusaha yang long distance itu sudah menggunakan GPS sehingga bisa monitor ini. Ya. Dan perlu kita ketahui sebetulnya hanya 20% truk yang melalui tol. Yang 80%-nya masih menggunakan jalan lama. Yang disebut Pantura kalau untuk Jawa Tengah ini. Ya. Karena mereka kalau melalui Pantura bisa istirahat semau mereka. Tetapi kalau di jalan tol seperti tol Cipali, Mbak. Itu kalau kita udah ngantuk mau kemana? Tolnya masih jauh, tol rest areanya. Nah ini jadi persoalan. Maka kemarin kita juga baru bincang-bincang termasuk juga dengan Pak Suryanto ini mengenai rest area untuk pengemudi truk ini perlu dipikirkan untuk dibicarakan dengan Jasa Marga karena kan sekarang ini kalau truk lama berhenti pun kan tidak boleh. Ada batasan kalau pada hari-hari tertentu ya. Maka tidurnya juga seadanya. Di rest area itu kan nggak ada tempat tidur. Mereka harus tidur dalam keadaan seadanya di atas kabin, kan begitu ya. Jadi ya kalau menurut pendapat kami ke depan ini perlu dipikirkan bagaimana menyediakan fasilitas rest area yang bisa digunakan oleh pengemudi untuk beristirahat. Sehingga ya pengemudi jangan sampai mengendarakan kendaraannya dalam keadaan mengantuk. Gitu, baik, ya. Tapi untuk perusahaan-perusahaan Pak yang kemudian tidak mempedulikan masalah harus mengemudi setelah berapa jam, para pengemudi ini harus beristirahat, tidak mengontrol mengenai itu, apa yang menjadi pertimbangan mereka? Yang penting cepat nyampe saja. Apa Pak? Ini masalah keuntungan begitu ya Pak ya? Masalah bahan bakar yang juga tidak boros dan sebagainya, begitu? Namanya kalau sudah seperti itu kan selalu manajemennya diserahkan kepada pengemudi Mbak. Jadi pengusahanya yang penting nyampe. Sekian hari. Dia targetnya hari, tetapi juga tidak melihat memaksakan bisa supir pengemudi itu sekian lama tidak beristirahat dan tidak dia kontrol, diserahkan kepada pengemudi aja. Baik. Gitu yang kalau pengemudi dalam satu perusahaan menggunakan GPS itu sudah tentukan titik mana kamu harus berhenti, sudah ada suatu aturan gitu sehingga kecelakaan bisa dihindari. Tapi sayangnya tidak semua seperti itu, tidak memonitor dengan GPS. Nanti sebelum Pak Suryanto berikan pandangan, Pak Budianto juga, kalau dari Pak Suryanto katakan dari KNKT ternyata memang ada celahnya di regulasinya Pak. Belum ada penyeragaman, belum ada batasan-batasan, termasuk tadi masalah jam kerja, masalah fisiknya seperti apa nih kondisi kemudian bisa diperbolehkan mengemudi truk. Pak Budianto. Ya, sebenarnya kalau dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 2009 kan waktu kerja ya, waktu kerja itu yang idealnya kan 8 jam. 8 jam kemudian setiap 4 jam itu harus istirahat 30 menit dan sebagainya. Maksimal mungkin bisa sampai 10 jam dengan syarat mereka betul-betul kondisi daripada prima. Tapi kadang lagi kembali kepada masalah-masalah disiplin itu. Kadang supir tadi kan kadang mungkin mengejar target juga ya. Walaupun mungkin dia ada aturan bahwa setiap 4 jam dia harus istirahat apa dan sebagainya. Kadang mereka pun tidak menggunakan waktu itu dengan baik gitu. Kadang sehingga kadang-kadang mereka yang padahal dalam undang-undang diatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan betul-betul kondisi prima kan. Kan sering terjadi mereka karena mungkin kurang istirahat terjadi microslip dan sebagainya, tidur sisa dan sebagainya, itu kan bisa berisiko kepada masalah-masalah kecelakaan. Ya semua kuncinya sebenarnya berkaitan masalah-masalah pengawasan ya. Saya kira kalau pengawasan bisa terpadu, terintegrasi dengan baik, ini merupakan suatu tanggung jawab bersama sopir, perusahaan, pemangku kepentingan yang bertanggung jawab di dalam lintas dan angkutan jalan. Saya kira bisa minimal bisa menghindari
pelanggaran bisa dan terhindar daripada masalah-masalah kecelakaan. Masalah pengawasan sangat penting di situ. Baik, Pak Rusdianto tadi sudah mendengarkan apa sebenarnya kendala yang ditemui oleh para pengemudi truk, kemudian juga perusahaan truk. Tadi ada beberapa fasilitas yang memang diharapkan ini lebih banyak rest area, kemudian juga peraturan berapa jam, berapa lama sebuah truk ini bisa berhenti di rest area. Ini juga bisa menjadi hambatan, Pak. Ada lagi mungkin yang harus diatur secara seragam adalah bagaimana manajemen sebuah truk itu saat berangkat tidak diserahkan begitu saja pada pengemudi Pak, ataupun pada driver, Pak. Yang penting kemudian sampai target, berapa hari sudah sampai tujuan. Nah, hal-hal seperti itu Pak, silakan. Iya Mbak, di sini memang kami melihat seperti di kereta api. Dia boleh mengemudi kereta api sehari 8 jam, jam kerjanya adalah 12 jam. Mana yang tercapai duluan dan 1 minggu ada batasannya Mbak. Di 3 moda itu ada batasannya, tapi di moda lalu lintas jalan ini memang boleh bekerja 8 jam plus lembur 4 jam dalam kondisi tertentu tertentu tapi nggak ada batasan seperti di penerbangan. Di kereta api tadi yang saya jelaskan jam kerjanya 12 jam tapi boleh mengemudi kereta api sehari hanya 8 jam dan seminggu ada batasannya maksimum berapa jam itu tidak boleh dilebihi. Nah ini yang juga menjadikan banyak kita dapatkan para driver ini mengidap beberapa penyakit yang tadi saya sebutkan sehingga dia mudah terserang microslip atau kelelahan ataupun reaksinya lambat. Juga mengalami masalah pendengaran. Hal ini juga akan sangat memengaruhi kepada kemampuan mengemudinya dia. Baik. Nah inilah yang kami saat ini juga sedang memperjuangkan untuk para driver ini bisa mendapatkan fasilitas medical check up secara gratis dengan fasilitas BPJS setiap tahunnya sehingga kita tahu bahwa para driver kita itu memang layak secara kesehatan untuk mengemudi apa tidak. Ini yang kita harapkan pemerintah untuk mau memberikan fasilitas layanan medical check up untuk pengemudi. Baik. Pak, kecelakaan seperti ini kan bukan terjadi baru sekali ini saja, bukan di tahun ini saja, sudah berulang kali. Artinya juga sebenarnya sudah bisa dicari tahu, dideteksi apa yang menjadi akar masalahnya. KNKT juga saya yakin sudah berulang kali mengeluarkan rekomendasi. Tapi apakah kemudian Pak, rekomendasi-rekomendasi tersebut dianggap angin lalu saja Pak, sehingga kemudian tidak membuat regulasi ini diperbaiki regulasinya? Karena menurut saya tadi Pak Budianto juga sudah menegaskan regulasinya dan juga yang mengawasinya. Pak, silakan. Benar Mbak, kami juga sudah memberikan masukan bahwa kita itu banyak membuat regulasi tapi kita tidak mengontrol implementasinya. Jadi ini perlu pengawasan dan pengendalian untuk masalah regulasi ini sangat penting. Ketika kita mengimplementasikan dan ternyata regulasinya tidak efektif, ya kita harus cepat-cepat merubahnya. Nah ini belum terjadi. Kami juga berharap bahwa regulasi-regulasi itu memang adequate untuk mencegah kecelakaan-kecelakaan yang ada. Salah satunya yang kita inginkan adalah masalah perawatan rem itu diatur dengan regulasi, diwajibkan para pemilik kendaraan minimum 3 tahun sekali untuk dilakukan pengecekan secara total, karena ini hal yang vital. Kami juga lagi berdiskusi dengan teman-teman, dengan Pak Tarigan juga, dengan teman-teman asosiasi yang lain untuk mewajibkan perawatan sistem rem secara periodik 3 tahun sekali minimum. Baik.